الحمد لله الذي وعد من امتثل أوامره بثوابه وجنته، ووعد من خالفه بناره ونقمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا زوال لملكه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخير من أنبيائه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ويا أيها المسلمون المعتكفون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، هداني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, digerakkannya hati kita dijadikan terasa ringan seluruh anggota tubuh kita guna melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Jumat ini dengan melaksanakan ibadah Jumat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umatnya dari kegelapan zaman jahiliyah menuju kepada terang benderangnya cahaya Islam, dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sajalah kita menjadikan beliau sebagai cerminan kehidupan. Dalam kesempatan ini berkenanlah khatib berwasiat kepada diri pribadi dan jemaah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam maknanya yang sejati, melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan dianjurkan oleh Rasulnya, dan dalam saat yang sama menjauhi sejauh mungkin segala yang dilarang oleh Allah dan dilarang pula oleh Rasulnya. Dengan cara itu, imtithalul awamir dan ijtinabun nawahi tersebut, maka posisi kita, peringkat kita akan meningkat dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluknya yang termulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskannya di dalam firman beliau, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kamu sekalian umat manusia adalah mereka yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Ma'asyiral muslimin, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hari-hari telah berlalu, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan pergantian malam dan siang telah mengantarkan kita kepada penghujung bulan Sya'ban. Kita dalam hitungan hari ataupun dalam hitungan jam akan menyongsong sebuah bulan yang agung yang diilustrasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Syahrun Azimul Mubarak, bulan yang penuh keagungan dan penuh dengan keberkahan. Yang bulan itu diilustrasikan oleh beliau sebagai bulan di mana pahala amal kebaikan itu dilipat gandakan minimal 70 kali lipat hingga kelipatan yang tidak terhingga. Di bulan itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malam yang lebih baik dibanding melaksanakan ibadah dalam hitungan 1000 bulan. Dan di bulan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan keberkahannya, di mana tidurnya seorang yang berpuasa di siang hari pada bulan tersebut terhitung sebagai pelaksanaan sebuah ibadah. Dan di bulan itu pula bau mulut seorang yang berpuasa
berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pandangan Allah jauh lebih harum, lebih wangi dibandingkan harumnya minyak kasturi. Masyaallah muslimin hadallahu wa iyyakum ajma'in, dalam menyongsong bulan yang agung tersebut, apa kira-kira yang perlu kita persiapkan guna menyongsong menyambut datangnya bulan yang agung dan mulia tersebut? Ada kalanya kita mempersiapkan diri dalam bentuk fisik. Kita persiapkan fisik kita agar ketika nanti pada pelaksanaan puasa menahan lapar dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari ke ufuk yang sebelah barat, kita akan mampu melaksanakannya. Ada kalanya kita mempersiapkan diri dengan persiapan finansial, keuangan, sehingga ketika waktu sahur dan berbuka tiba, apa saja yang kita inginkan dan memenuhi selera telah tersedia di atas meja. Ada kalanya kita mempersiapkan diri dengan persiapan batin atau persiapan zahir, sehingga puasa yang akan kita lalui dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya. Ma'asyiral muslimin hadallahu wa iyyakum ajma'in, dalam sebuah surah di dalam surah Al-Baqarah ayat 97, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa pelaksanaan sebuah ibadah, apalagi pelaksanaan ibadah dalam bentuk fisik, hendaknya dibekali dengan diawali dengan melakukan pembekalan atau persiapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 197 yang menyebutkan tentang bagaimana pelaksanaan ibadah haji yang merupakan pelaksanaan ibadah fisik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Puasa ini adalah salah satu bentuk pelaksanaan ibadah yang terkategorikan ibadah fisik. Oleh karenanya kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membekali diri, untuk mempersiapkan diri guna melaksanakan ibadah yang bersifat ibadah fisik ini. Dan bekal yang paling baik dalam pandangan Allah adalah bekal ketakwaan. Bisa jadi kita bisa jadi kita mengalami keterbatasan fisik, namun bekal ketakwaan yang kita persiapkan untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut akan mampu menjadikan keterbatasan fisik itu tidak menjadi sebuah hambatan dalam melaksanakan ibadah takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kita kekurangan di dalam ekonomi ataupun finansial, namun dengan bekal ketakwaan itu kita akan melaksanakan ibadah kepada Allah, takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sukarela dan tidak menjadikan keterbatasan ekonomi, kekurangan fisik menjadi sebuah alasan untuk kita tidak melaksanakan perintah-perintahnya. Ini hal yang perlu kita bekali di dalam diri kita ketika kita menyambut bulan Ramadan yang akan datang menjelang. Hal yang kedua yang barangkali perlu kita jadikan pembekalan di dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini adalah bekal untuk lebih toleran terhadap perbedaan pandangan. Di tahun ini pelaksanaan puasa di bulan Ramadan barangkali akan menemui atau berpotensi akan terjadi perbedaan. Di satu sisi perbedaan pelaksanaan puasa itu didasarkan atas perhitungan
terhadap astronomis, perhitungan astronomis yang satu sisi merujuk kepada pendekatan wujudul hilal. Setiap kali hitungan bulan sudah sampai 29, ketika hari berikutnya, maka hari berikutnya sudah dianggap masuk pada bulan berikutnya, tanpa memperhitungkan hilal atau bulan muda tampak oleh mata, terlihat oleh mata atau tubuh. Di satu sisi, pendekatan astronomis yang lain melakukan pendekatan imkanul ru'yah, bahwa hilal itu, puasa itu dilakukan manakala hilal sudah tampak, didasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Hendaklah kamu berpuasa karena kamu telah melihat hilal, dan hendaklah kamu menyelesaikan puasa ketika kamu telah melihat hilal pula. Berdasarkan hadis tersebut dan perhitungan astronomis, ketika hitungan bulan sampai 29, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan verifikasi atau pembuktian apakah benar-benar hilal atau bulan muda itu sudah tampak atau tidak. Jikalau bulan muda itu sudah tampak oleh mata ataupun dengan bantuan alat teknologi lainnya, bulan muda itu sudah terlihat, maka hari berikutnya adalah merupakan bulan yang baru. Dan jikalau kemudian ketika pelaksanaan verifikasi atau ruqyah itu dilakukan, bulan tidak bisa, bulan muda atau hilal tidak dapat tampak, tidak dapat terlihat, maka yang dilakukan adalah al-istikmal, menyempurnakan hitungan bulan tersebut menjadi berjumlah 30 hari. Didasarkan pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa in huma alaikum fa akmilun iddah. Jikalau terhalang oleh kamu melihat hilal, maka sempurnakan hitungan bulan tersebut menjadi 30 hari. Menyikapi perbedaan pendekatan astronomis ini, maka akan lebih bijak bagi kita untuk mengembangkan sikap toleransi, saling terposliro dalam pelaksanaan ibadah puasa, dalam rangka memulai pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan akan lebih bijak manakala sikap tersebut dilambari pula dengan sikap yang toleran dan tidak melakukan provokatif di antara umat Islam sendiri. Ini akan mempunyai akibat yang positif manakala kita melakukan toleransi dan tidak memprovokasi umat Islam yang lain yang melaksanakan ibadah dengan cara yang berbeda. Jikalau itu kita lakukan, maka insya Allah puasa yang kita lakukan bulan Ramadan yang akan kita jemput sebentar lagi adalah pelaksanaan ibadah bulan Ramadan yang khusyuk, yang khidmah, dan akan membuat kita nyaman di dalam ibadah. Kita tunggu hasil sidang isbat dari pemerintah untuk menetapkan bulan Ramadan di tahun 1443. Mudah-mudahan keputusan tersebut membawa rahmat bagi kita kaum muslimin. Alhamdulillah wa iyyakum minal a'idin wal faizin wa taqabbala wa iyyakum min fi zumratil mu'minin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim.